Pembahasan kali ini yaitu mengenai materi budaya kerja dan etos kerja, mata kuliah budaya organisasi kelas 7A dengan dosen pengampu Ibu Novian Ekawati SEMM, disusun oleh Hoyatu Rizkia, NPM 181063102005 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pembahasan yang pertama yaitu tentang budaya kerja. Pengertian budaya kerja menurut Trigono pada tahun 2003, budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, kekuatan pendorong budaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Kemudian, pengertian budaya kerja menurut Mangkunegara pada tahun 2005 yaitu adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Kemudian, menurut Hartanto pada tahun 2009, budaya kerja adalah perwujudan dari kehidupan yang dijumpai di tempat kerja. Budaya kerja adalah suatu sistem makna yang terkait dengan kerja, pekerjaan, interaksi kerja yang disepakati bersama dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dan manfaat budaya kerja. Fungsi budaya kerja yang pertama, suatu komponen kualitas manusia yang melekat dengan identitas bangsa dan menjadi tolak ukur dasar dalam pembangunan. Yang kedua yaitu ikut menentukan integritas bangsa dan menjadi penyumbang utama dalam menjamin kesinambungan kehidupan bangsa. Dan fungsi yang terakhir yaitu terkait erat dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa yang mendorong kinerja seseorang. Kemudian untuk manfaat budaya kerja, yang pertama yaitu mengubah sikap dan perilaku pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua meningkatkan kepuasan kerja dan pelanggan, pengawasan fungsional dan mengurangi pemborosan, yang ketiga menjamin hasil kerja berkualitas, yang keempat memperkuat jaringan kerja atau networking, yang kelima menjamin keterbukaan atau accountable, dan yang terakhir membangun kebersamaan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etos kerja. Pengertian etos kerja. Menurut Kamus Webster, etos didefinisikan sebagai keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, atau sebuah institusi. Kemudian, menurut Sinamo, etos kerja ialah sebuah konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang dipercayai seseorang atau kelompok sebagai suatu yang baik dan benar yang diwujudkan melalui perilaku kerja mereka secara khas. Fungsi dan ciri-ciri etos kerja. Fungsi etos kerja yang pertama yaitu sebagai pendorong timbulnya perbuatan, yang kedua sebagai penggairah dalam aktivitas, yang ketiga sebagai penggerak. Kemudian ciri-ciri etos kerja, yang pertama yaitu kecanduan terhadap waktu, kemudian memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas, yang ketiga memiliki kejujuran, yang keempat memiliki komitmen dan kuat pendirian atau konsisten. Cara menumbuhkan etos kerja, menurut Jensen Hasinamo pada tahun 2011 melalui bukunya 8 etos kerja profesional. Yang pertama yaitu kerja sebagai rahmat. Aku bekerja tulus penuh rasa syukur. Yang kedua, kerja ialah amanah. Aku bekerja penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kerja ialah panggilan. Aku bekerja tuntas penuh integritas. Yang keempat, kerja ialah aktualisasi. Aku bekerja keras penuh semangat. Yang kelima, kerja ialah ibadah. Aku bekerja serius penuh kecintaan. Yang keenam, kerja ialah seni. Aku bekerja cerdas penuh kreativitas. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Aku bekerja penuh ketekunan dan keunggulan. Dan yang terakhir, kerja ialah pelayanan. Aku bekerja paripurna penuh kerendahan hati. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama ada faktor agama.
yakni cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianut jika seseorang sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama. Yang kedua ada faktor budaya, yakni sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga ada faktor sosial politik, di mana tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Yang keempat ada kondisi lingkungan atau geografis, di mana lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha dan dapat mengelola dan mengambil manfaat dan bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, faktor pendidikan, yaitu etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja keras. Yang keenam yaitu faktor struktur ekonomi, di mana tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Dan yang terakhir yaitu motivasi intrinsik individu. Ini merupakan etos kerja yang tinggi, ialah individu memiliki motivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Contoh etos kerja dalam organisasi, yang pertama yaitu melakukan pekerjaan dengan niat yang penuh ikhlas, yang kedua tidak iri hati dengan pekerjaan orang lain, yang ketiga tidak menunda-nunda pekerjaan, yang keempat tidak putus asa dalam bekerja, yang kelima ketika disuruh oleh orang tua maka harus segera dikerjakan, yang keenam sebelum bekerja didahului dengan basmalah, dan yang terakhir yaitu tidak sombong dengan pekerjaannya. Sekian pemaparan materi mengenai budaya kerja dan etos kerja. Terima kasih.